Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Xuan Yuan Rou telah mengorbankan menara ruang dan waktu dewa tertinggi, dan Sue Ying buru-buru membungkuk untuk mengambil Tan Yun yang tidak sadar dan memasuki menara ruang dan waktu. Kemudian, Xuan Yuan Rou juga memasuki pemulihan luka-lukanya. Setelah 1 jam, orang tua Tan Yun dan semua penduduk kota yang melarikan diri keluar kota kembali ke kota yang hancur satu demi satu. Ketika mereka mengetahui dari mulut Tuo Bai Yingying bahwa Tan Yun tidak dalam bahaya hidup, semua orang di tengah kemakmuran, mereka menari bahagia di reruntuhan. Kota ini dihancurkan, dapat dibangun kembali, dan alam semesta tidak dihancurkan, itu adalah berkah mereka. Pada saat yang sama, di dalam hati mereka lebih banyak mengikuti Tan Yun dan lebih. Karena mereka tahu bahwa tanpa Tan Yun, tidak ada diri saat ini. Tuo Bai Yingying segera memerintahkan orang untuk pergi ke alam Dewa Kaos, alam Dewa Xiyuan, alam abadi 9 surga of Hongmeng, alam abadi Chaos, dan alam abadi Xiyuan, dan memberitahu para dewa dan keabadian bahwa dewa leluhur Lord Hongmeng telah berhasil mencegah alam semesta dihancurkan dan menyelamatkan semua makhluk hidup. Biarkan Kaisar Abadi yang Agung memberitahu alam fana di bawah yurisdiksi mereka dan memberitahu para kultivator fana tentang ini. Melihat pada Tuo Bai Yingying yang mengatur urusan, Xuan Yuan Changfeng tidak jauh, menunjukkan obsesi. Tuo Bai Yingying tiba-tiba melihat ke belakang, tersenyum, dan berkata melalui transmisi suara, "Idiot, apa yang kamu lihat?" ucap Tuo Bai Yingying. "Aku melihatmu, kamu benar-benar cantik," ucap Xuan Yuan Changfeng berkata melalui transmisi suara. "Mulut yang malang," ucap Tuo Bai Yingying tersenyum ringan. Xuan Yuan Changfeng sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan penuh harap, "Yingying, kamu menjanjikan sesuatu padaku, tetapi kamu tidak diizinkan untuk kembali," ucap Xuan Yuan Changfeng. "Jangan khawatir, aku tidak akan menyesalinya," Tuo Bai Yingying berkata melalui transmisi suara, "Aku akan bersamamu ketika saudaraku pulih dari luka-lukanya," ucap Tuo Bai Yingying. Xuan Yuan Changfeng sangat bersemangat. Namun, dia tidak tahu berapa banyak Tuo Bai Yingying akan membayar untuk bersamanya. 1 jam kemudian, malam tiba. Xuan Yuan Rou sudah pulih dari luka-lukanya di lantai 2 menara ruang waktu yang mulia dewa tertinggi. Pada saat ini, dia meringkuk di depan sofa Tan Yun dan menatap Tan Yun dengan tenang. Setelah beberapa saat, Tan Yun yang telah pulih dari luka-lukanya, perlahan gemetar dan perlahan membuka matanya. Ketika dia menemukan bahwa Xuan Yuan Rou menatapnya dengan penuh kasih sayang, dia tertegun sejenak dan bersemangat, "Rower, aku tidak mati," ucap Tan Yun. "Yah," Xuan Yuan Rou memfokuskan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak mati," ucap Xuan Yuan Rou. "Benarkah?" Tan Yun bangkit dan berkata dengan tidak percaya, "Bagaimana mungkin aku tidak mati?" ucap Tan Yun. "Karena pada saat kritis, gadis berbaju merah menyelamatkanmu," ucap Xuan Yuan Rou berbicara dengan rasa terima kasih di matanya. "Dia menyelamatkanku," Tan Yun tampak bingung, "mengapa dia menyelamatkanku? Aku tidak mengenalnya," ucap Tan Yun. Xuan Yuan Rou berkata dengan nada tidak pasti, "Kakak Yuyan berkata bahwa dia bukan orang lain, tetapi Changsun Xuanqi," ucap Xuan Yuan Rou. "Xuanqi?" Tan Yun mengerutkan kening, dan segera bertanya, "Apakah kamu yakin?" ucap Tan Yun. Saudari Yuyan mengatakan bahwa dari sorot matanya, dia dapat yakin bahwa itu adalah Changsun Xuanqi. Xuan Yuan Rou berkata, "Kali ini, kamu harus berterima kasih padanya dengan baik. Dia hampir mati mencoba menyelamatkanmu," ucap Xuan Yuan Rou. "Yah," Tan Yun mengangguk dan berkata, "Kapan dia pergi?" ucap Tan Yun. "Sudah lebih dari 1 jam sejak dia pergi," ucap Xuan Yuan Rou jujur. "Aku sudah keterlaluan, aku tidak bisa mengejar," Tan Yun berkata, "dalam beberapa hari, ketika kota ilahi Hongmeng dibangun, aku akan pergi ke Chaos Shanghai untuk menemukannya," ucap Tan Yun. Pada saat ini, hati Tan Yun penuh dengan Changsun Xuanqi, bersyukur dan terharu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Changsun Xuanqi sangat memikirkannya, muncul pada saat yang kritis, dan menyelamatkan hidupnya. Kebaikan ini harus selalu diingat. Setelah itu, Tan Yun dan Xuan Yuan Rou berjalan keluar dari kuil bergandengan tangan seperti sahabat abadi.
Melihat Tan Yun keluar, semua prajurit dan orang kota menatap Tan Yun dengan ekspresi memuja, mengepalkan tangan kanan mereka di dada, berlutut dengan satu lutut, dan berteriak serempak, dengan suara nyaring, "Hormat pada Lord Zushen." "Tidak ada hormat, bangun," ucap Tan Yun melambaikan tangannya. "Terima kasih, Tuan Zushen." Semua penduduk kota dan tentara berdiri. Suami, Nangong Yukin cemberut bibir ceri, menatap Tan Yun, dan berkata dengan tidak senang, "Aku membencimu, kamu jelas berbahaya, tetapi kamu berbohong kepada kita," ucap Nangong Yukin. "Benar," ucap para putri. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menghirup udara segar, dan berkata sambil tersenyum panjang. "Hahaha, enaknya hidup," ucap Tan Yun. Tiba-tiba, Tan Yun yang tertawa melangkah maju, melingkarkan tangannya di pinggang Nangong Yukin, dan mencium mulut Nangong dengan keras yang cemberut. Nangong Yukin mendorong Tan Yun menjauh. "Suamiku, banyak orang yang menonton," ucap Nangong Yukin. "Jadi apa?" Tan Yun tertawa, tiba-tiba menoleh ke belakang, memandang penduduk kota dan tentara, dan berkata sambil tersenyum, "Semua orang dengarkan perintah, berbalik," ucap Tan Yun. "Baik Lord Zushen." Setelah semua orang berbalik, sebelum Nangong Yukin bisa membuka mulutnya, Tan Yun mencium bibir merahnya lagi. Nangong Yukin menutup matanya yang indah karena dia sangat menawan. Setelah waktu yang lama, Tan Yun melepaskan Nangong Yukin dan berjalan menuju Tang Mengyi. "Suamiku, ada banyak orang, jadi aku tidak," ucap Tang Mengyi ingin melarikan diri, tetapi Tan Yun melintas dan muncul di depan Tang Mengyi, memeluknya, dan berbisik di telinganya, "Ketika saya pikir hidup saya akan segera berakhir, betapa saya tidak tahan dengan Anda," ucap Tan Yun. "Saya tahu, saya mengerti segalanya," ucap Tang Mengyi berbalik, berjinjit, dan mencium Tan Yun. Ketika Tang Mengyi tercekik dengan ciuman yang begitu dalam, Tan Yun melepaskannya dan berjalan menuju Feng Jingru, Tan Feng, dan Tan Changchun, mengobrol dengan orang tua dan kakeknya. Tiba-tiba, Tan Yun menyadari ada sesuatu yang hilang, memandang Tang Mengyi dan bertanya, "Di mana Ziyan?" ucap Tan Yun. Baru saat itulah Putri Tang Mengyi menyadari bahwa Sue Ziyan sudah tidak ada lagi. Suan Yuanru berkata melalui transmisi suara, "Suamiku, Ziyan pasti sangat sedih ketika dia ditolak olehmu. Pergi temukan dia dan bawa dia kembali, aku khawatir dia tidak akan bisa memikirkannya," ucap Suan Yuanru. Ketika Suan Yuanru mengirim transmisi suara, Tang Mengyi juga mendesak Tan Yun mencari Sue Ziyan. Tan Yun mengangguk, melepaskan kesadarannya secara ekstrim, meluas ke segala arah, dan akhirnya menemukan sosok Sue Ziyan di langit timur yang jauh. Sue Ziyan terbang ke timur tanpa tujuan tanpa tuan. "Kamu tunggu di sini, aku akan mengejarnya," ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun meninggalkan kalimat, dia naik ke udara. "Suami, tunggu," Tang Mengyi berkata melalui transmisi suara, "Suamiku, katakan yang sebenarnya, apakah kamu memiliki perasaan untuk Ziyan?" ucap Tang Mengyi. Tan Yun mengangguk, "Ya." Mendengar ini, Tang Mengyi tersenyum bahagia, "Oke, aku mengerti, kamu bisa pergi," ucap Tang Mengyi. Tidak ada keraguan bahwa Tang Mengyi dan Sue Ziyan memiliki hubungan terbaik, dan mendengar bahwa Tan Yun memiliki perasaan terhadap Ziyan, dia tahu bahwa Ziyan telah mencintai Tan Yun selama ribuan tahun, dan akhirnya tunggu sampai kebahagiaan datang. Pada saat yang sama, ketika Tan Yun menolak Sue Ziyan, dia samar-samar menebak bahwa Tan Yun melakukannya dengan sengaja, karena Tan Yun mengira dia akan mati dan tidak ingin menyakiti Ziyan. 1 jam kemudian, bulan kabur, bintang-bintang kabur, dan kunang-kunang kecil menerangi langit malam. Sue Ziyan melakukan tendangan voli ke langit dan mendarat di puncak-puncak yang sepi, berlutut dengan gemetar, menatap kehampaan, dan menangis dengan keras. "Ayah dan ibu, tolong maafkan putrimu sekali, aku benar-benar tidak ingin membiarkanmu kalian melihat aku menangis," ucap Sue Ziyan. "Putriku ingin terus tertawa, tertawa bahagia, tapi, wow, putri benar-benar sedih. Ayah, tahukah kamu, putri sangat mencintainya, tapi dia tidak menyukainya." "Putri sangat sedih," ucap Sue Ziyan. Sue Ziyan patah hati. Bang bang bang. Sue Ziyan bersujud berat 3 kali, lalu menyeka air matanya. "Ayah, ibu, putri lelah, sangat lelah. Putri ingin bersatu kembali denganmu, dan kamu selalu melindungiku di dalam diri putri. Putri juga ingin menjadi bintang, dan akan bersamamu selamanya. Tolong jangan salahkan putri karena pengecut, putri benar-benar tidak ingin hidup lagi,
aku benar-benar lelah, ucap Sue Ziyan. Setelah Sue Ziyan menyelesaikan kata-katanya dan menawarkan pedang ilahi. Ketika dia akan bunuh diri, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, jika saya bunuh diri, ketika Tan Yun melihat tubuh, dia pasti akan merasa bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri. Aku tidak bisa menyakitinya, ucap Sue Ziyan. Setelah itu, Sue Ziyan melihat ke bawah ke hijau subur di bawah Lone Peak air kolam, melompat turun dan melompat ke dalam air kolam. Ziyan, jangan lakukan hal bodoh. Pada saat ini, Tan Yun muncul di langit di atas Gufeng dengan kecepatan tinggi, seperti meteorit dengan cipratan air, jatuh lurus ke bawah dan masuk ke dalam air danau. Tan Yun sedang dalam perjalanan untuk mengejar, dan melalui indranya, dia telah mendengar semua kata-kata Sue Ziyan. Tan Yun tidak pernah menyangka bahwa Ziyan yang selalu lincah dan ceria akan sedih dan ingin mengakhiri hidupnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa sampai Ziyan akan mengakhiri hidupnya, dia masih memikirkan dirinya sendiri, dan dia tidak ingin menyalahkan dirinya sendiri atas kematiannya. Di air danau yang sedingin es, Sue Ziyan tidak mendengar panggilan Tan Yun. Setelah dia memasuki gua alami di dasar danau, dia menutup matanya, dan dalam sekejap, pedang suci di tangannya tergantung di depannya. Pedang ilahi melesat keluar dari danau dengan kecepatan tinggi, menusuknya ke arah antara alisnya. Tidak ada keraguan bahwa jika dia ditikam, Sue Ziyan pasti akan mati. Ziyan, jangan, ucap Tan Yun. Tan Yun bergegas ke gua dengan tergesa-gesa, tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan dengan kuat menggenggam pedang ilahi. Mendengar suara familiar yang datang dari telinganya, Sue Ziyan membuka matanya dan merasakan pinggangnya dipeluk oleh sepasang tangan yang lembut dan kuat. Tapi Tan Yun yang memeluk Sue Ziyan dengan erat dan menundukkan kepalanya untuk mencium bibir merahnya. Mata indah Sue Ziyan melebar, air mata mengalir dari matanya dan menghilang bersama air danau. Tiba-tiba, Sue Ziyan mendorong Tan Yun pergi dengan tiba-tiba, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak ingin kamu menjadi menyedihkan. Kamu pergi, ucap Sue Ziyan. Tan Yun berkata dengan tulus, aku tidak akan pergi, Ziyan, aku menyukaimu, ucap Tan Yun. Sue Ziyan dia menertawakan dirinya sendiri, kata-kata di mulutmu hanya untuk melihatku ingin mati, dan kasihan padaku jadi mengatakannya. Tan Yun, kamu tidak perlu memaksakan dirimu seperti ini, saya berjanji, saya tidak akan memikirkannya lagi, mulai sekarang, saya tidak ingin melihat Anda lagi, ucap Sue Ziyan. Setelah berbicara, Sue Ziyan menyingkirkan pedang ilahi, berbalik dan berjalan keluar dari gua. Tan Yun tiba-tiba meraih pergelangan tangan Sue Ziyan. Sue Ziyan berusaha mati-matian untuk melepaskan diri, tetapi ditarik keras oleh Tan Yun, menariknya ke dalam pelukannya. Ziyan, lihat mataku, ucap Tan Yun. Sue Ziyan mengerucutkan bibirnya, dia memalingkan kepalanya dari Tan Yun. Setelah Tan Yun melepaskan pergelangan tangan Sue Ziyan, dia memegang wajah menantang Sue Ziyan dengan kedua tangannya, dan memutar kepalanya ke arahnya. Ziyan, dengarkan aku. Tan Yun menatap Ziyan dengan kasih sayang yang tulus di matanya yang berbintang. Ziyan, aku menyukaimu, ini bukan asal-asalan, bukan untuk menenangkanmu. Aku memberitahumu dengan sangat serius, aku, Tan Yun, menyukaimu, ucap Tan Yun. Sue Ziyan berkata dengan sedih, aku tidak percaya, ucap Sue Ziyan. Tan Yun memegang pipi Sue Ziyan, dan berkata dengan tulus, jika kamu tidak percaya padaku, lihat, ucap Tan Yun. Segera, Tan Yun melepaskan kekuatan magis, memadatkan gambar memori dari danau. Dalam gambar, Ji Yuyan memandang bayi Yaner menghilang ke langit, dan berkata sambil berpikir, suamiku, aku merasa Yaner tertarik padamu, ucap Yuyan. Bagaimana mungkin, ucap Tan Yun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Suamiku, ini adalah intuisi seorang wanita, tidak mungkin salah. Yuyan menegaskan, ada juga Murong Sishi, Zenji, Fang Ziqing yang seharusnya memiliki titik lemah untukmu, ucap Yuyan. Tan Yun jatuh ke dalam keheningan panjang dan berkata, aku sudah cukup, aku percaya Sishi dan yang lainnya akan menemukan rumah mereka sendiri, ucap Tan Yun. Bagaimana dengan Ziyan, kata Yuyan. Ziyan, ucap Tan Yun mengerutkan kening. Iya, Ziyan sangat mencintaimu, kata Yuyan. Tidak mungkin, Tan Yun berkata, aku sudah mengenal Ziyan selama 50.000 tahun, jika dia menyukaiku, aku masih tidak tahu,
Yuyan, kamu terlalu banyak berpikir, ucap Tan Yun. Saya harap Anda menjawab dengan jujur, ucap Yuyan tersenyum. Oke, katakan, Tan Yun tersenyum. Jika Ziyan ingin menikahimu suatu hari nanti, apa yang akan kamu lakukan, tanya Yuyan. Pada saat ini, Sue Ziyan yang sedang menonton gambar memori, memiliki ekspresi antisipasi di matanya, dan dia menantikan jawaban Tan Yun. Tetapi melihat gambar memori, Tan Yun tertegun, saya tidak pernah memikirkan pertanyaan ini, ucap Tan Yun. Kalau begitu pikirkan sekarang, ucap Yuyan tersenyum. Tan Yun memikirkannya dan berkata, lupakan gadis lain. Adapun Ziyan, jika dia benar-benar ingin menikah denganku, jadi aku pasti menikah dengannya, ucap Tan Yun. Segera, gambar ingatan menghilang. Ziyan menatap Tan Yun yang berada di dekatnya, mengangkat bahunya dan menangis, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Jika aku menikahimu, kamu akan menikah denganku, ucap Sue Ziyan. Tan Yun menjawab dengan tegas, tentu saja, selama kamu mau, ucap Tan Yun. Aku bersedia, aku bersedia, Sue Ziyan berseru, tapi kenapa kamu ada di kota ilahi Hongmeng, kenapa kamu tidak menolakku, ucap Sue Ziyan. Tan Yun berkata sambil tersenyum, bodoh kecil, kenapa kamu begitu bodoh? Saat itu, kupikir aku akan mati, jika aku bilang aku suka Anda, dengan temperamen Anda pasti akan mati sendirian untuk saya, lalu mengapa saya mengatakan tidak suka saat itu, karena itu takut menyakiti Anda, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Sue Ziyan tersenyum, wajahnya memerah karena tersipu, apakah yang Anda katakan benar, ucap Sue Ziyan. Itu benar, ucap Tan Yun mengangguk berat. Setelah mendengarkan ini, wajah Sue Ziyan dipenuhi dengan kebahagiaan dan rasa malu. Dia perlahan menutup matanya, mengerutkan bibirnya, dan berkata seperti nyamuk, cium aku, ucap Sue Ziyan. Melihat kecantikan di depannya, bibir Tan Yun detak jantung suara itu semakin cepat, membungkuk dan mencium bibir merahnya dengan lembut. Dalam pemikiran Tan Yun, dia mengorbankan dewa tertinggi waktu dan menara ruang angkasa. Apa yang kamu lakukan, ucap Sue Ziyan merasa pusing. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa Tan Yun telah memeluknya dan memasuki menara. Bagaimana menurutmu, ucap Sue Ziyan. Tan Yun, ucap Sue Ziyan memerah. 3 hari telah berlalu di menara. Tan Yun mengambil Sue Ziyan yang tersenyum, melangkah keluar dari menara, memasukkan menara ke dalam ring, dan berkata, kembalilah bersamaku, ucap Tan Yun. Baiklah, Sue Ziyan mengangguk, dia tersenyum dan berkata, sekarang aku sudah milikmu, dan aku tidak akan pergi jika kamu mengusirku mulai sekarang, ucap Sue Ziyan. Tan Yun mengulurkan jarinya, menekan dagu Sue Ziyan, mengangkat kepalanya sedikit, menatapnya dan berkata, mengapa aku rela mengusirmu, ucap Tan Yun. Sue Ziyan menjulurkan lidahnya sambil tersenyum, dan bertanya, penampilanku jauh lebih rendah dari saudara perempuan lainnya, juga tidak seperti Sishi, Ziking, dan Zenji, mengapa kamu menyukaiku, ucap Sue Ziyan. Tan Yun berkata, seiring waktu, cinta lahir, Anda memiliki kualitas yang menarik saya, terutama senyum Anda, yang benar-benar menular. Berjanjilah padaku, kamu harus lebih banyak tertawa di masa depan, ucap Tan Yun. Ucap Sue Ziyan mengangguk tanpa menunjukkan giginya. Ini tidak terlihat seperti kamu, ucap Tan Yun berpikir sambil berpikir. Mendengar kata-kata itu, Sue Ziyan berkata, apakah mereka tidak takut terlalu ceroboh dan mengganggumu, ucap Sue Ziyan. Tidak, Tan Yun berkata, aku suka dirimu yang sebenarnya, ucap Tan Yun. Oke, ucap Sue Ziyan tiba-tiba berubah menjadi penampilan yang riang, dan dia sama sekali tidak berhubungan dengan para wanita. Itu benar, Tan Yun berkata sambil tersenyum, kembalilah, ucap Tan Yun. Lebih dari 1 jam kemudian, malam telah mengikis langit dan bumi. Situs lama kota ilahi Hongmeng, semua tentara dan penduduk kota, membangun kembali kota. Dengan begitu banyak tenaga kerja, diperkirakan bahwa Dewa Hongmeng kota dapat dibangun kembali dalam 3 bulan. Keruntuhan di kota ilahi Hongmeng. Selain itu, Dewi Tang Mengyi dan Nangong Yukin khawatir, dan mereka sangat takut bahwa Tan Yun tidak akan dapat menemukan Sue Ziyan. Aku kembali, ucap Sue Ziyan. Tiba-tiba, Tang Mengyi memanggil dengan penuh semangat. Gadis-gadis itu memalingkan muka, tetapi ketika mereka melihat ujung langit, Tan Yun memimpin Sue Ziyan dan terbang ke udara,
dan setelah beberapa saat, mendarat di depan para gadis. Uhuk-uhuk, Tan Yun memandang Tang Mengyi dan batuk ringan pada gadis-gadis itu, mengulurkan tangannya dan menyentuh hidungnya, dan berkata, mulai sekarang, Ziyan akan menjadi tunanganku dan saudara perempuanmu, ucap Tan Yun. Mendengar ini, gadis-gadis itu secara mengejutkan sepakat, tidak hanya mereka tidak menunjukkan ketidaksenangan, sebaliknya, mereka bahagia untuk Sue Ziyan. Aku melihat kalian saudara, ucap Sue Ziyan tertawa. Setelah itu, Sue Ziyan dan para gadis mengobrol dengan gembira. Di reruntuhan tidak jauh, Zhen Ji dan Ziking berdiri berdampingan, menatap Sue Ziyan dengan iri di mata mereka. Waktu berlalu, 3 bulan telah berlalu. Sekarang kota dalam dan kota luar Hongmeng Divine City telah dibangun kembali, mereka lebih megah dan spektakuler dari sebelumnya. Di tengah pusat kota, berdiri sebuah gunung setinggi 3 juta kaki, yaitu Gunung Suci Hongmeng. Gunung suci ini dibawa kembali oleh kera iblis pembunuh surga di kedalaman pegunungan Hongmeng. Di atas Gunung Suci Hongmeng, rumah suci Hongmeng dibangun kembali. Malam turun dan salju turun. Di aula besar, Tan Yun, istri, dan tunangannya memandang Tuoba Yingying di depannya, dengan kesedihan dan keengganan di mata mereka. Kakak, ipar perempuan, Yingying tidak akan bisa menemanimu di masa depan, kamu harus berhati-hati, ucap Tuoba Yingying tersedak dengan air mata di matanya yang indah. Tan Yun menghela nafas panjang, matanya perlahan basah, Yingying, aku sangat merindukanmu, tapi saudara menghormati keputusanmu, ucap Tan Yun. Terima kasih saudara, ucap Tuoba Yingying. Air mata Tuoba Yingying menetes. Suan Yuan Rou berkata, Yingying, apakah kamu benar-benar tidak melihat Chang Feng untuk terakhir kalinya, ucap Suan Yuan Rou. Tidak, Tuoba Yingying menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah reinkarnasiku, aku yakin dia akan pergi mencariku dan menemaniku. Saudaraku, ini adalah surat yang saya tinggalkan untuk Chang Feng, setelah saya pergi, Anda akan memberikannya kepadanya, dan dia akan mengerti setelah membacanya, ucap Tuoba Yingying. Oke, air mata jatuh dari mata Tan Yun, dan setelah menerima surat itu, dia berkata, Yingying, saudara akan mengirimmu, ucap Tan Yun. Tidak, Tuoba Yingying tersenyum dan berkata dengan air mata, kamu akan melihatku mati, ini bahkan lebih menyedihkan. Aku akan memanggil gerbang surgawi reinkarnasi di pegunungan Hongmeng, dan mengakhiri hidupku. Ketika aku pergi, kalian akan menguburku lagi. Jika aku ingin membangun kembali hatiku, aku harus melupakan masa lalu dan melupakan bahwa saya adalah klan surgawi. Melupakan keterampilan unik klan surgawi sampai ke bagian yang menyedihkan, ucap Tuoba Yingying. Mendengarkan kata-kata Tuoba Yingying, mata Tan Yun kabur karena air mata, dan suaranya serak dan tersedak, kakak berjanji padamu, ucap Tan Yun. Baiklah, selamat tinggal, kakak dan ipar, ucap Tuoba Yingying tiba-tiba berbalik, dengan air mata di matanya, melangkah keluar dari aula, berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke langit bersalju. Melihat punggung Tuoba Yingying yang menghilang, air mata menggenang di mata Tan Yun. Dia mengambil langkah dan ingin mengantar Yingying pergi, tetapi Suan Yuanru menahannya, Tan Yun, jangan pergi. Jika pergi ke Yingying, dia akan sedih, kita sama, biarkan dia pergi dengan tenang. Jangan terlalu sedih, Yingying tidak merasakan sakit ketika dia pergi, dia rela memberikan hidupnya dan kehilangan segalanya untuk cinta, tetapi dia bahagia di hatinya. Dalam hatinya, dia ingin menjadi wanita sejati dengan hati yang dapat mengalami cinta, dan semua pengorbanannya sepadan, ucap Suan Yuan Rou. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan berkata, baiklah, saya mengerti aku ingin sendirian, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun melangkah keluar dari aula, berubah menjadi seberkas cahaya, naik ke langit, dan naik ke langit jutaan makhluk abadi. Tan Yun berdiri di udara, dan dalam pikirannya muncul adegan Tuoba Yingying memimpin pasukannya untuk bertarung ketika dia adalah dewa klan surgawi. Tan Yun mengangkat kepalanya dan berteriak, air mata menetes. Pada saat ini, dia tidak memiliki terlalu banyak kata, hanya lolongan panjang dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Lolongannya yang panjang dipenuhi dengan keengganan yang mendalam untuk Tuoba Yingying. Penuh cinta untuk adik perempuan Tuoba Yingying. Dia mencintai Yingying, bukan cinta antara pria dan wanita, tetapi cinta untuk saudara perempuan. Di puncak Gunung Hongmeng, putri-putri Nangmong Yukin mendengarkan lolongan panjang Tan Yun,
dan mereka juga sangat sedih. Mereka tahu bahwa Tuoba Yingying memiliki posisi yang sangat dalam di hati Tan Yun. Mereka tidak pergi untuk menghibur Tan Yun, karena mereka tahu bahwa kesedihan yang mendalam adalah penyakit, dan air mata adalah obat terbaik untuk penyembuhan. 2 jam kemudian, wosh! Sinar cahaya Qian datang dari langit bersalju dan melesat ke puncak gunung ilahi Hongmeng, berubah menjadi Suanyuan Changfeng berjubah biru. Kakak, Suanyuan Changfeng memandang Suanyuan Rou dan berkata sambil tersenyum, saya pergi ke rumah Panglima Besar untuk menemukan Yingying, dan kepala pelayan rumah Panglima Besar berkata bahwa Yingying telah datang untuk mencari saudara ipar saya. Di mana Yingying? Ucap Suanyuan Changfeng. Setelah Suanyuan Changfeng selesai berbicara, senyum di wajahnya menghilang, karena dia menemukan bahwa di malam hari, samar-samar terlihat bahwa wajah wanita Suanyuan Ru sangat jelek. Kakak, apa yang terjadi padamu? Ucap Suanyuan Changfeng bertanya. Changfeng, saudara perempuanku memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepadamu, ucap Suanyuan Rou. Air mata Suanyuan Ru menetes, dan tepat ketika dia akan berbicara, Tan Yun jatuh dari langit, muncul di depan Suanyuan Changfeng, dan tiba-tiba menendang dadanya. Bang! Suanyuan Changfeng ditendang ke tanah oleh Tan Yun. Setelah dia bangun, dia menatap Tan Yun dan bertanya, kakak ipar, mengapa kamu memukuli saya? Ucap Suanyuan Changfeng. Saya akan lebih nyaman ketika saya mengalahkan memukul Anda, kata Tan Yun. Suanyuan Ru tidak menghentikan Tan Yun, berpikir di posisi lain. Dalam hati Tan Yun, Yingying yang kalah karena Suanyuan Changfeng, dan kemarahannya adalah hal yang biasa. Namun, gadis-gadis itu juga dapat melihat bahwa Tan Yun hanya ingin melepaskan amarahnya, dan tidak benar-benar ingin memukul Suanyuan Changfeng. Jika tidak, nyawa Suanyuan Changfeng akan hilang jika dia mengundurkan diri sekarang. Kakak ipar, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan, Suanyuan Changfeng berkata, tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan tersenyum dengan jujur, aku mengerti, saudara ipar, kamu enggan menikahkan saudara perempuanmu Yingying, jadi kamu memukulku. Hehe, aku mengerti, saudara ipar, jika kamu masih tidak nyaman, kamu bisa menendangku beberapa kali lagi, tetapi jangan menggunakan terlalu banyak kekuatan, ucap Suanyuan Changfeng. Wajah Suanyuan Changfeng menunjukkan senyum indah kerinduan untuk menikahi Yingying. Melihat Suanyuan Changfeng di depannya, kaki kanan Tan Yun yang terangkat tidak pernah mengenainya. Setelah waktu yang lama, Tan Yun meletakkan kaki kanannya dan menghela nafas panjang, Be Changfeng, Yingying pergi ke air terjun Gunung Hongmeng untuk menangani beberapa hal. Pergi, aku akan menemanimu untuk menemukannya, ucap Tan Yun. Suanyuan Changfeng adalah tertegun, kakak ipar untuk apa Yingying pergi ke sana, ucap Suanyuan Changfeng. Jangan tanya, kamu akan tahu ketika kamu pergi, ucap Tan Yun, setelah selesai berbicara, mengorbankan perahu dewa, dan menjarah perahu dewa bersama para gadis. Changfeng naik, kata Suanyuan Ru. Oke, Suanyuan Changfeng yang terlihat bingung, merespons dan menyapu Senzu. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.